Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melakukan absensi di E-Kelas. Saya harap kita bisa mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini dengan semestinya. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai masuk ke dalam pertemuan yang ketiga, yaitu konsep dasar etika di dalam ekonomi Islam, di dalam bisnis Islam. Bisa dilihat di layar ya. Nah, kita memasuki pembahasan apa sih itu konsep dasar etika bisnis dalam ekonomi Islam. Yang pertama yang dimaksud dengan etika bisnis itu adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah, halal, haram dalam dunia bisnis atau dalam dunia usaha yang berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, pertemuan yang lalu, pertemuan yang kedua, kita sudah membahas mengenai apa itu norma, apa itu etika, apa itu moral, begitu ya. Kita sudah membahas itu. Kita akan melanjutkan untuk lebih secara spesifik membahas mengenai etika bisnis. Jadi prinsipnya adalah bahwasanya etika bisnis adalah seperangkat nilai, ya, seperangkat nilai tentang baik, buruk, halal, haram, benar, salah di dalam usaha. Sebab hari ini banyak sekali di zaman akhir ini orang yang menganggap bahwasanya bisnis jujur dengan tidak jujur itu sama saja. Yang kedua, ada juga pihak yang menyatakan bahwasanya bisnis itu yang penting menguntungkan gitu loh. Ada lagi yang menyatakan bisnis itu ya kalau bisa ya sambil full, sambil kita beramal. Artinya dia itu bekerja secara sosial tetapi dia melupakan dirinya sendiri, nasib dirinya sendiri. Ini tidak boleh di dalam syariat ya. Jadi kita terlalu bersikap sosial sehingga kita mengabaikan kesejahteraan diri kita sendiri. Jadi bagaimana? Nanti ada beberapa prinsip. Teman-teman kelas sekalian, sebetulnya tujuan kita itu berusaha, berbisnis ya, mencari fadilah dari Allah, mencari ma'isyah ya, atau sumber mata pencarian di dalam ajaran Islam itu ada dua. Yang pertama adalah bernilai profit, yang kedua adalah bernilai benefit. Yang bernilai profit artinya memang keuntungan secara materi, dan yang kedua adalah benefit, keuntungan secara imateri atau secara non materi. Teman-teman sekalian, di dalam aspek etika bisnis dalam Islam ini beberapa pendapat yang mainstream yang dipegang oleh para ekonom itu adalah pertama adalah prinsip akidah atau tauhid atau prinsip kesatuan, di mana di dalam umat Islam siapapun yang dia itu beragama Islam, maka dia wajib melibatkan keyakinannya atau melibatkan kesadaran akan ketuhanan di dalam usahanya dalam bidang apapun, termasuk misalnya dagang, ekonomi, politik, sosial. Jangan sampai ada umat Islam yang ketika ia itu melakukan sebuah usaha atau bisnis, dia bersikap sekuler. Bisnis, urusan Tuhan, bisnis, urusan agama. Dia berpikir agama itu hanya berpikir masalah ibadah mahdhah, sholat, zakat, puasa, haji. Dia tidak tahu gitu loh, bahwasanya di dalam agama Islam juga mengatur terkait dengan hubungan muamalah, yaitu hubungan sesama manusia yang dalam hal ini adalah urusan bisnis. Nah, kesatuan di sini adalah pelibatan ajaran-ajaran Islam di dalam segala aktivitas seorang usahawan. Jadi ketika suatu saat nanti kalian membuka sebuah usaha, baik produksi maupun jasa, di dalam setiap aktivitas kalian harus sadar, pertama, Tuhan itu Allah senantiasa memperhatikan kalian. Allah itu senantiasa melihat, menilai usaha yang kalian lakukan. Meskipun mungkin kurang beruntung, meskipun mungkin kurang menguntungkan, nah, begitu ya. Adanya kesadaran ketuhanan, atau kalau bahasa tasawufnya adalah muraqabah. Tuhan itu hadir dalam usahanya dia. Ya.
Yang kedua, di dalam kesatuan di dalam ajaran, bahwasanya di dalam harta yang kalian miliki itu ada hak milik orang lain. Ya. Jadi secara akidah, secara tauhid, secara syariat, secara tasawuf, secara ihsan, ya, secara ihsan. Karena ajaran Islam ini nggak bisa secara parsial diamalkan. Tauhid dulu, syariat nanti, ihsannya nanti, ya. Tidak seperti itu. Pertama adalah prinsip kesatuan atau unity. Yang kedua, di dalam bisnis Islam itu adalah keseimbangan. Jadi atau equilibrium, atau bahasa Arabnya adalah adil. Nah, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis atau berusaha, dan melarang seseorang itu berbuat curang atau berlaku zalim. Zalim itu ya lawannya adil, melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ini diutus bagi kita itu untuk membangun sebuah keadilan, membangun suasana kondisi masyarakat yang adil. Maka sungguh celaka orang yang berbuat zalim, ya, baik itu dalam hal takaran maupun dalam hal informasi jasa atau produk yang dia dimiliki. Kecurangan-kecurangan itu sangat mungkin terjadi. Nanti kita akan bahas. Pertama adalah tauhid, kedua adalah keseimbangan atau keadilan, ya. Yang ketiga adalah kebebasan dalam berkehendak atau free will. Kebebasan dalam berkehendak ini artinya adalah bahwasanya baik penjual maupun pembeli, produsen maupun konsumen, ya, ini memiliki hak dan kewajiban, memiliki kebebasan untuk menjual, membeli atau melakukan akad. Artinya apa? Kehendak bebas ini ketemu di dalam akad. Penjual punya kehendak bebas, punya kebebasan, kemerdekaan untuk menjual pada si A atau si B, si C. Pembeli pun bebas untuk membeli kepada si A, si B, si C. Dan mereka ini tidak bisa bebas lagi, akan terikat ketika mereka melakukan sebuah kontrak atau akad. Maka studi akad ini penting sekali di dalam ajaran Islam, di dalam ekonomi Islam. Kalian sebagai mahasiswa hukum ekonomi syariah atau mahasiswa fakultas syariah wajib hafal, paham di luar kepala akad-akad di dalam ekonomi Islam. Nah, karena inilah yang membatasi kebebasan seseorang atas kebebasan yang lain. Kalian semua punya kebebasan individu, tetapi kebebasan individu kalian itu dibatasi oleh kebebasan individu yang lainnya. Hak kalian itu dibatasi oleh hak orang lain. Kewajiban kalian pun dibatasi oleh kewajiban orang lain. Nah, jadi dalam hidup ini nggak boleh egois. Wah, pokoknya saya ini kan harus kuliah sekarang. Nah, sementara orang tua kalian sedang kesakitan misalnya. Ya, kalian harus bersikap adil begitu ya. Jangan sampai hak kalian itu mengalahkan kewajiban atau sebaliknya. Kewajiban kalian itu mengalahkan hak. Semuanya ada tempatnya, semua ada saatnya, semua ada waktunya. Itu yang disebut dengan adil ya. Nah, selain kehendak bebas yang ketiga ini adalah di dalam ajaran Islam itu, dalam bisnis Islam kita dituntut untuk bertindak di atas nilai-nilai kebenaran. Maksudnya adalah kebajikan, kejujuran. Kebenaran di sini mengandung makna bahwasanya umat Islam ini dilarang keras melakukan kesalahan atau bermakna yang dipahami sebagai sebuah dosa. Ya. Dosa ini apa? Kalian bisa pelajari dalam fikih, secara hukum fikih. Kalian secara ihsan, secara tasawuf bisa dipelajari juga. Ada kesalahan yang bisa kelihatan mata, ada kesalahan yang tidak bisa kelihatan mata. Yang kelihatan mata itu domainnya syariat atau fikih. Yang tidak kelihatan mata yang bangsa batin itu adalah domainnya ihsan. Nah, dalam konteks bisnis Islam atau usaha di dalam Islam, berbisnis, kamu itu melakukan sebuah ma'isyah, mencari rezeki di jalan Allah, maka yang namanya kebenaran atau berdiri di dalam nilai-nilai kebajikan, berdiri di atas nilai-nilai kejujuran, ini sifatnya wajib, ini hukumnya wajib. Tidak boleh seseorang di dalam bisnis Islam itu bersikap curang, bersikap licik ya, bersikap khianat, itu tidak boleh. Nah, berbeda dengan beberapa aspek etika dalam dunia barat.
Nah, kita bukan menilai hitam putih atau apa ya. Di dunia barat juga banyak yang bisa kita pelajari. Tetapi jangan lupa pula ada beberapa hal yang harus kita catat ya. Karena bagaimanapun akidah ini atau akidah syariat ihsan atau dalam rangka Islam itu memiliki suasana baru, membawa hal baru di dalam dunia ini. Yang pertama ada beberapa teori. Di dalam konsep etika dunia barat atau etika bisnis yang konvensional itu ada disebut dengan teori ethical egoism. Bahwasanya seseorang produsen atau konsumen ini sah-sah saja mengabaikan kepentingan masyarakat orang lain. Justru yang harus dipertimbangkan di dalam usaha itu adalah kepentinganmu, keselamatan usahamu. Ini harus dipikirkan. Jadi di dalam dunia barat yang penting dirimu itu usahanya lancar. Orang lain itu urusan orang lain. Orang lain butuh itu urusan orang lain. Pesaing yang kemudian kamu kalahkan dengan strategi bisnis yang mungkin kadang-kadang melakukan destruktif ya, perusakan, itu urusan dia. Urusanmu adalah bagaimana caranya menguasai pasar. Nah, ini teori ethical egoism. Bahwasanya pikirkan kepentingan dirimu sendiri. Ini doktrin bagi dunia barat. Nah, ethical egoism ini berbeda dengan prinsip moral yang kita pahami, yaitu bersikap jujur, amanah, kemudian bertindak secara profesional atau berbicara dengan benar ya. Nah, karena ini berangkat dari kepentingan, kesadaran akan kepentingan dirinya sendiri, dan ia benar-benar cenderung akan mengabaikan kepentingan tanggung jawab ia kepada orang lain. Dari ethical egoism ini muncullah pencemaran lingkungan. Dari ethical egoism ini muncullah apa yang disebut dengan monopoli. Dari ethical egoism ini, dari semangat-semangat egoisme dalam berbisnis ini memunculkan kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Memunculkan berbagai macam bentuk dampak-dampak sosial atas sebuah usaha. Penyerobotan lahan, penyalahgunaan HGU ya, hak guna atas hutan misalnya, melakukan eksploitasi terhadap tenaga kerja, korupsi. Nah, ini berkat dari doktrin ethical egoism. Kemudian ada lagi teori cultural relativism. Nah, cultural relativism ini adalah berkeyakinan bahwa suatu budaya itu memiliki kode moral yang berbeda dengan budaya yang lainnya. Hal ini menghasilkan suatu sistem relativisme budaya atau budaya relativisme di dalam suatu masyarakat, ya, di dalam suatu komunitas sosial. Bahwasanya masyarakat itu memiliki kode etik, memiliki adat, memiliki budaya, kode moral yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nah, artinya terkadang banyak hal yang tidak bisa dibenarkan atas suatu budaya yang lain. Contoh misalnya, bagi dunia barat, misalnya katakan sebut nama saja Amerika atau negara-negara NATO ya, Amerika, Inggris, Perancis, Australia, ya. Mereka ini sah-sah saja menjual senjata terhadap sebuah negara, kemudian membiayai pemberontakan, kemudian menjual senjata kepada pihak pemberontak, memberikan hutang kepada pemerintah yang sedang dikudeta oleh pemberontakannya. Dia nggak mau tahu Afghanistan hancur, nggak mau tahu. Suriah hancur, nggak mau tahu. Kemudian Irak hancur, nggak mau tahu. Yang penting senjata saya laku, uang modal di negara saya dengan bunga yang tinggi laku di Timur Tengah. Ini nggak bisa diterima secara ajaran Islam, nggak bisa diterima. Ya, nggak bisa diterima. Cultural realism ini. Jadi budaya koboi itu dibawa ke dunia Timur Tengah. Celakanya gitu ya. Dunia Timur Tengah walaupun mereka satu bangsa Arab, satu bahasa Arab, satu agama Islam, ini bisa dipecah berkeping-keping sampai sekarang debu-debunya saja sudah tidak ditemukan lagi di peradaban Timur Tengah. Tinggal di Asia ini kita.
Kita dengan kulturalisme ini kita bisa lihat sendiri ya, dengan ditambah dengan teori tadi itu yang ethical egoism itu, bahwasanya kita diserbu oleh budaya, diserbu oleh teori-teori yang sifatnya destruktif itu. Kita dihujani produk-produk luar negeri, kita dihujani sikap mental bisnis yang mementingkan diri sendiri, sikap bisnis yang sifatnya itu kolonialisme, menjajah bangsa lain. Kalian dipaksa, pikiran kalian itu tidak tenang untuk lepas dari gadget, iya apa tidak? Mungkin kalian lepas ATM bisa sehari, tapi lepas gadget 1 jam saja, jiwa kalian akan meronta-ronta. Ini apa namanya? Kalau dilakukan survei ya, ini merupakan hasil dari kulturalisme, relativisme itu tadi, penjajahan secara kultural. Bahwasanya tanpa suatu bangsa yang lain kalian tidak bisa hidup, dibuat ketergantungan, dibuat eksploitatif, dibuat bagaimana suatu bangsa itu mengikuti cara bangsa yang lainnya. Nah, itu kuncinya. Suatu bangsa dipaksa untuk mengikuti cara bangsa yang lainnya, dibuat ala koboi begitu ya, dibuat pokoknya perang silakan saja. Kemudian negara yang di daerah DC itu ya, Washington DC, di daerah Belanda ya, Belanda di manapun, kalau Belanda umum ganja itu sah-sah saja asal dikonsumsi di wilayah-wilayah yang tertentu gitu ya, di tempat kopi umum, di rumah sendiri. Maka selain di Afghanistan itu dihancurkan negaranya, opium tetap disebarkan. Opium tetap disebarkan. Nah, di sini perlu apa yang disebut dengan etika profesi. Nah, dunia Barat dan siapapun itu bersepakat bahwasanya di dalam bisnis itu harus memiliki etika. Di dalam bisnis itu harus memiliki adab. Di dalam kamu ketika menjadi seorang pedagang, seorang pengusaha, kalian harus memiliki kode etik. Nah, etika profesi ini sebagaimana sudah di pertemuan yang lalu sudah diterangkan, adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan ya, yang bersifat profesional terhadap masyarakat, yang tertib, teratur, yang tertentu, jadi teratur, yang kalian itu memperhatikan hak dan kewajiban terhadap orang lain. Jadi etika profesi ini adalah nilai-nilai atas usaha yang sedang kalian jalani, sikap mental yang sedang kalian bangun dan kalian pertahankan ketika kalian menjalankan usaha kalian. Ketika kalian mungkin kalau pedagang, bertani, kemudian sebagai distributor, makelar atau apapun ya, itu silakan saja. Ketika itu sudah selesai kamu lakukan di rumah, kamu sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, ya itu sudah tidak kamu pakai, tidak masalah, karena yang dihadapi bukan konsumen, yang kamu hadapi itu bukan pasien, yang kamu hadapi itu bukan klien, tapi keluarga. Etika ini boleh kamu kesampingkan dahulu, tapi kamu gunakan kembali ketika mulai memasuki mendalami dunia itu lagi. Itu yang disebut dengan profesionalisme. Tahu kapan kamu itu di mana. Profesional itu tahu kapan kamu di mana. Tahu diri, gitu ya. Tahu diri, muraqabah itu tadi, sadar diri kamu sedang di mana. Ketika kamu, walaupun itu ayahmu, tapi ketika ternyata itu ternyata sekaligus merangkap dosenmu, ya kamu harus bersikap profesional. Ketika kamu sedang berobat dan ternyata dokter yang menangani dirimu di rumah sakit adalah ayahmu, ya kamu bersikap sebagai pasien. Ketika kamu bersekolah, ternyata yang di sekolah itu adalah yang ngajar kamu adalah ibumu, ya kamu bersikap sebagai seorang murid. Ini namanya etika. Ini harus kalian ajarkan, kalian kembangkan di masyarakat kalian. Artinya ngurumangsani gitu loh ya. Ngurumangsani siapa dirimu, di mana dirimu. Siapa dirimu, di mana dirimu. Kapan, sedang apa. Nah, ini setiap saat, setiap waktu, setiap tempat ini memiliki ketentuan atau yang disebut dengan kode etik. Nah, sementara kode etik profesi adalah, kalau sudah bicara kode etik profesi, ini biasanya lekat sekali dengan berbicara mengenai norma. Bicara norma adalah bicara aturan.
Ya, bicara aturan yang sifatnya normatif, hukum yang tertulis. Nah, etika profesi ini selain mencakup norma, juga berbicara mengenai etika, berbicara mengenai aturan profesional yang tertulis secara tegas, maupun yang bersifat konvensi yang dia tidak tertulis. Nah, ini nanti biasanya berisi mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, yang tidak boleh dilakukan. Kemudian bagaimana kalian itu bisa memberikan servis begitu ya, bisa memberikan layanan yang maksimal. Dan ini apa namanya, kode etik ini nanti bisa menjadi sebuah garis, bisa menjadi sebuah indikator apakah usaha, apakah layanan yang sudah kalian berikan itu maksimal atau belum maksimal. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan yang secara spesifik kode etik di dalam Islam. Petanya itu bagaimana? Nah, begitu ya. Begini, teman-teman kelas sekalian. Islam itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim, bahwasanya Islam itu bunyal Islam alal khamsin, ada yang begitu. Ada lagi ketika hadis yang diriwayatkan ketika malaikat Jibril itu menjelma di hadapan para sahabat, dan hadis ini mutawatir, artinya diriwayatkan oleh lebih dari 40 sahabat, bahwasanya bicara Islam itu adalah bicara iman. Ya, ketika ditanya ma huwa iman, ma huwa Islam, ma huwa ihsan. Nah, ditanya apa itu iman? Nah, iman itu kan kalian sudah tahu sendiri ya. I'tiqadu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil arkan. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati yang kalian nyatakan dengan lisan dan kalian buktikan dengan perbuatan. Itu adalah iman. Nah, atau disebut dengan akidah. Iman ini, keyakinan ini dipelajari dalam ilmu akidah. Disebut juga dengan ilmu tauhid, disebut juga dengan ilmu kalam, disebut juga dengan ilmu usuluddin, disebut juga dengan ilmu al-iman, disebut juga dengan ilmu teologi. Banyak istilah, tapi intinya sama, akidah. Kedua, ajaran bicara Islam adalah bicara akidah, bicara Islam adalah bicara syariat, hukum, aturan. Nah, ilmu yang mempelajarinya namanya ilmu fikih. Bicara Islam adalah bicara ihsan, bicara tentang moral, bicara tentang adab, bicara tentang etika. Nah, ilmu yang mempelajari ihsan ini adalah ilmu tasawuf. Maka ketika ada istilah ekonomi syariah, maka tidak menutup kemungkinan kamu membangun sebuah disiplin ilmu yang disebut dengan ilmu ekonomi akidah, ilmu ekonomi tasawuf. Bisa saja. Bisa saja, tetapi biasanya itu diwakilkan dengan istilah Islam. Maka saya lebih senang menyebut ekonomi Islam ketimbang ekonomi syariat, karena itu bicara syariat itu bicara aturan, itu masih salah satu sub. Bahwasanya ekonomi ini bukan hanya masalah diatur dengan hukum yang normatif yang hitam putih halal haram saja, tetapi bicara ekonomi juga bicara akidah, juga bicara ihsan. Artinya kalau menurut versi saya loh ya, yang paling nyaman, yang paling adil itu menyebut muamalah. Muamalah itu adalah ekonomi Islam karena mencakup akidah, syariah, ihsan. Nah, bicara akidah ini bicara rukun iman. Bicara syariah ini adalah bicara rukun Islam. Yang di dalam rukun Islam itu nanti juga membahas mengenai hukum. Nah, syariat ini membahas hukum apa saja? Pertama adalah hukum ibadah, tata cara beribadah kepada Allah, sholat, puasa, wudhu, haji, nikah, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian syariat ini juga berbicara mengenai al-mu'amalah. Al-mu'amalah ini hari ini yang dikenal dengan ekonomi Islam itu. Al-mu'amalah ini sebetulnya hablum minanas, hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Tapi hari ini dimaknai hubungan ini adalah hubungan ekonomi, hubungan terkait dengan bagaimana manusia ini memenuhi kebutuhannya, kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan yang sifatnya jasmani maupun rohani. Nah, di sini disebut dengan ilmu muamalah, bagaimana manusia itu memperoleh kebutuhan di dalam hidupnya. Dikenal dengan muamalah, atau bahasa lainnya adalah al-iqtisad. Al-iqtisad itu adalah bahasa lain dari ekonomi Islam, itu al-iqtisad. Kalau kitab-kitab klasik, kalau kalian pernah mengaji di pesantren, nggak pernah dengar kata-kata iqtisad. Adanya adalah muamalah, bimakna ekonomi.
hari ini terkenal itu dengan istilah al-iqtisad atau ekonomi Islam. Nah, syariah ini juga membahas mengenai jinayah, pidana, ya. Ketika kalian menipu, ketika kalian korupsi, ketika kalian membunuh, ketika kalian melakukan sebuah penimbunan, ketika kalian melakukan sebuah judi, begitu ya. Karena nanti akan kena pasal jinayah. Kalau yang muamalah tadi, nanti kamu akan kena pasal perdata. Penipuan, bawa kabur mobil rental, kemudian hutang nggak bisa dibayar-bayar, itu masuknya nanti perdata. Tapi kalau ada unsur penipuan, masuknya pidana. Biasanya kalau pidana sifatnya kurungan, hukuman. Kalau perdata biasanya denda, biasanya. Tapi semuanya tergantung putusan hakim. Nah, kemudian bicara syariat ini adalah bicara munakahah. Ya, al-munakahah ini adalah hukum perkawinan, pernikahan, atau istilah lainnya adalah ahwalu syahsyah, ya, hukum tentang pernikahan. Yang nanti hukum turunannya ada waris, ya, tentang ya waris, ya. Kemudian tentang mahram, siapa yang boleh nikah, nggak boleh nikah, apa sih hukumnya pacaran, ya, apa sih hukumnya apalah misalnya ya, nikah, misalnya nikah mut'ah, nikah misyar, nikah dan sebagainya, nikah di bawah usia dan sebagainya. Nah, tentang pernikahan. Kemudian di dalam hukum syariat Islam itu juga dibahas mengenai as-siyasah, hukum politik, hukum negara, tata negara, ya, HTN, ya. Kemudian dalam syariat ini juga dibahas mengenai fikih bi'ah, hukum lingkungan, bagaimana hukum pencemaran, bagaimana hukum penggundulan hutan, bagaimana hukum mengobrol HGU, hak guna atas hutan itu. Dan ini hanya cabang ini diciptakan oleh manusia, artinya boleh kalian kembangkan. Fikih apapun itu boleh. Kalau kalian punya ide, misalnya nanti saya ingin membuat, itu kan fikih lingkungan paling baru ya. Kalian ingin membuat fikih apa, misalnya antariksa, ya silakan saja. Kalian membuat fikih misalnya suaka marga satwa, hukum bagi hewan, misalnya begitu. Intinya ide-ide keilmuan itu silakan saja. Islam tidak pernah membatasi kebebasan seseorang itu untuk membangun peradaban dalam hal keilmuan, tidak masalah. Mungkin fikih digital silakan saja, fikih virtual silakan saja. Ketika kita bermuamalah secara virtual, maka wajib menggunakan akun asli, misalnya begitu ya. Wajib mencantumkan nama asli, wajib mencantumkan wajah, karena wajah ini adalah identitas yang unik bagi kita. Kuliah kok maskeran, menurut saya kuliah daring maksudnya ya, kok maskeran, wah kamu ini pasti bermasalah secara wajah ya, mungkin belum mandi. Atau kuliah daring kok misalnya cadaran gitu ya, dengan alasan wah ini Pak untuk kesehatan, wah ini Pak saya hambaliyah. Ya hambaliyah jangan tanggung-tanggung, itu matanya ditutup juga begitu ya, karena mata itu bagian dari wajah. Nah, kalau kamu yakin wajahmu itu aurat, berarti kamu yakin suaramu juga aurat. Ya kamu datang duduk diam. Nah, itu bagaimana dengan hukum statuta yang ada di kampus, nomenklatur yang ada di kampus, apakah tidak bertentangan? Nah, nanti kan muncul di situ perdebatan, kemudian muncul status hukum. Nah, ini makanya penting kalian sebagai mahasiswa syariah untuk terus menggali kemampuan diri kalian. Nah, ini hukum adalah hukum yang dibahas dalam syariat dan masih ada yang lainnya. Kita masuk lagi lebih dalam sub al-muamalah, iqtisad. Secara sudut pandang etika, ini bisa kita lihat. Pertama, muamalah ini bisa kita lihat dibagi menjadi dua, yaitu madiyah dan adabiyah. Nah, madiyah ini adalah syariat yang dia itu membahas mengenai pergaulan manusia dan penekanannya terhadap perilaku atau sikap tindakan yang bersumber dari lisan atau anggota badan yang dasarnya adalah kesopanan. Kesopanan itu ya tingkah laku, ya, supaya terciptanya masyarakat yang madani. Madani itu adalah masyarakat Madinah, jujur, kemudian tindakannya itu benar, kesaksiannya benar, tidak ada kebohongan, tidak ada kesaksian palsu, sumpah serapah bukan atas nama Allah, kemudian perkataan-perkataan yang bohong. Nah, kemudian ada yang madiyah, kemudian juga ada yang adabiyah dalam muamalah ini. Apa itu yang muamalah? Adalah suasana atau
kondisi pergaulan, hubungan antara relasi antara manusia yang satu dengan relasi manusia dengan yang lain, ini berkaitan dengan materi. Atau yang intinya yang dibahas adalah sesuatu yang bersifat materi, baik bersifat jual beli di pasar modal. Ya, ini sorry. Ini yang bersikap adabiah itu yang bersikap yang madiyah ini bersifat materi, yang adabiah ini bersifat tingkah laku. Jadi kalau nanti di materi sini, nanti ketika sudah berbicara mengenai pergaulan yang bersikap materi ini, nanti kalian akan berbicara halal haram. Ya, halal haram. Meskipun yang di adabiah pun bisa ke arah sana. Apa itu? Nanti kita bahas. Nah, kalau yang madiyah ini nanti berbicara akad, ya. Akad, larinya nanti ke akad, ke yang sifatnya normatif. Jadi madiyah ini normatif, adabiah ini sifatnya adalah etika. Madiyah ini nanti berbicara akad, apa itu di dalam muamalah, di dalam yang sifatnya baik tijarah maupun yang tabaruk. Ya, nanti akad muamalah ini pun bisa dibagi lagi nanti. Madiyah sebenarnya bisa dibagi lagi, cuma nanti terlalu panjang kesininya. Nah, madiyah ini nanti ada yang tijarah, ada yang tabaruk. Kita bicara tijarah dulu. Tijarah nanti ada yang berbicara mengenai akad buyuk, jual beli. Basis bisnis itu awalnya jual beli, dasarnya jual beli. Ini akad-akad yang paling pokok, yang paling usul. Pertama adalah jual beli. Yang kedua adalah mudharabah, musyarakah, bagi hasil. Mudharabah itu dua pihak, kalau musyarakah banyak pihak tapi dalam satu bisnis. Banyak pihak tapi dalam satu bisnis. Kemudian basis akad utama itu adalah ijarah, sewa. Nanti muncul akad turunan. Misalnya murabahah, sewa, beli. Disewa dulu, nanti ujung-ujungnya dibeli. Leasing. Nah, seperti leasing. Kamu nempati rumah, setelah 10 tahun kamu nyewa 10 tahun, rumah itu menjadi milikmu. Ya, sewa, beli. Nanti ada lagi masyakoh. Musyakoh ini adalah perkebunan, usaha perkebunan. Ada lagi muzara'ah, usaha pertanian. Bibitnya dari yang punya tanah, bibitnya dari pengelola, tanahnya dari pemilik tanah, dikelola oleh si pengelola, yaitu pemilik bibit tadi itu. Hasilnya bagaimana? Nanti dibagi. Kalau airnya dari pemilik tanah gimana? Kalau airnya dari pemilik bibit bagaimana? Nanti ketentuannya beda-beda. Nah, itu kalau bicara yang madiyah, yang tijariyah. Madiyah yang dia tijarah begitu ya, bisnis yang tijarah. Nah, kalau madiyah yang tabaruk, nanti ada zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, apalagi wakaf. Ya, wakaf bisa. Ya. Apa sih bedanya infak dengan sedekah? Sudah pernah saya sampaikan ya di kelas-kelas sebelumnya. Infak itu penyerahan sukarela untuk kepentingan publik. Itu infak kuburan, infak WC umum, infak pengajian, infak apa yang intinya untuk kepentingan publik, gawe dalan dan sebagainya. Tapi kalau sedekah itu person by person, nggak ada sedekah ke masjid, sebenarnya nggak ada. Sedekah kok masjid nggak ada. Sedekah kok ke WC umum itu nggak ada. Ke toilet umum itu nggak ada. Sedekah kok ke pondok pesantren itu nggak ada. Adanya infak. Karena apa? Karena untuk kepentingan publik. Sedekah person, infak publik. Hadiah itu apa? Hadiah adalah pemberian berdasarkan prestasi. Maka nggak ada istilah hadiah ulang tahun, itu nggak ada. Yang ada adalah sedekah ulang tahun. Tapi kan sekarang salah kaprah. Ulang tahun ya hadiah, itu salah kaprah. Karena dia menganggap bertambahnya umur adalah prestasi. Nah, ini ngawur. Ini kalian harus benar. Yang benar adalah sedekah ulang tahun. Ya. Kemudian ada lagi wakaf, zakat sudah paham lah kalian ya. Kemudian infak, sedekah, kemudian hadiah. Ada lagi nanti hibah. Hibah ini adalah pemberian secara sukarela bersyarat. Bersyarat itu kata-kata yang paling kuncinya. Pemberian sukarela bersyarat. Kalau dia memenuhi syarat ini, dia berhak mendapatkan hibah. Contohnya apa? Contohnya adalah beasiswa, KIS, apalagi ya, KIP, apalagi beasiswa terluar, terisolir, tercerdas, terprestasi, ya begitu kan. Syaratnya begini-begini, boleh dapat ini. Syaratnya begini-begini, boleh dapat ini. Itu namanya hibah. Hibah penelitian dan sebagainya. Oke, next. Berbicara mengenai muamalah, ya.
Islam, syariat, muamalah, adabiyah, ya, berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai adab, tata krama, etika di dalam bisnis Islam, itu ada beberapa. Pertama adalah adil dan bersikap baik. Nggak boleh ketika kita berbisnis itu nampak zalim. Orang Islam Muslim berdagang, berbisnis kok zalim, ini merusak citra agama Islam, merusak citra Rasulullah, merusak orang-orang luar sana, orang-orang yang non Muslim melihatnya kamu kadang-kadang ya bukan kamu, tapi kadang-kadang lihat agamamu, apalagi kamu dagangannya agama, misalnya hotel syariah, ternyata kamu nggak adil. Wah, kalau yang non Muslim silakan bebas, yang Muslim pakai hukum syariah di hotel yang dengan plot syariah. Di sini kamu muncul ketidakadilan. Akhirnya muncullah stigma atau pandangan buruk atas masyarakat Muslim berkat diri kalian. Nah, ini harus dihindarkan. Adil dan baik, kemudian jujur, amanah, kemudian tidak khianat, kemudian bermurah hati atau eloman lah bahasanya ya. Berdagang, berbisnis itu jangan apa namanya, jangan bakhil, jangan, ya bolehlah ditawar itu boleh ya. Ditawar itu dalam Islam ada ditawar boleh, bahkan apa namanya, khiyar ya, khiyar retur juga boleh. Jangan pokoknya memegang artinya membeli, menanyakan artinya membeli. Ada orang menanyakan tidak jadi beli, kamu paido. Ngapain kalau nggak mau beli tanya-tanya? Lah itu kebebasan dia, namanya mau beli ya tanya dulu dong. Kalau perlu malah dicoba dulu gitu. Pas apa enggak sepatunya? Loh Pak, kalau mau dicoba sepatunya wajib dibeli, ya itu namanya nggak adil. Kamu menjebak orang lain. Nah, berikutnya dalam pembahasan ini yang perlu kalian pahami adalah yang perlu dipahami adalah beberapa distorsi, penyimpangan di dalam apa namanya, aktivitas perdagangan. Ada beberapa distorsi atau beberapa penyimpangan atau kecurangan. Yang pertama adalah riba. Riba ini artinya adalah ziyadah, tambahan dari pokok modal. Lantas tambah dari pokok modal, apa bedanya dengan ribhun? Ribhun itu adalah laba atau profit. Kan sama-sama tambah dari pokok modal. Nah, ini ada bedanya. Riba itu tambahan secara curang. Kalau ribhun ini tambahan secara sesuai syariat. Ya, laba, profit. Sama-sama tambahan. Nah, contoh riba nanti apa? Ada riba fadol. Adol pari, lure garing, ngisore garing, tengah teles. Sering begitu. Jual karet, direndam dulu, sawit sebelum ke pabrik diserem dulu, disemprot dulu. Biar apa? Biar basah. Kalau basah menambah bobot. Ini namanya riba. Riba fadol. Nanti selain riba fadol ada riba nasi'ah. Yang nasi'ah ini terkait dengan hutang piutang. Biasanya ini di pasar-pasar ini ya, apa namanya, bank titil ya, bank titil. Utang 1 juta, utang 1.000 diwehi 90.000. Loh, sing 10.000 mari ngendi? Biaya administrasi. Balikna 125.000. Telat modal ditambah bunga jadi modal berikutnya. Nggak bisa bayar lagi. Modal bunga jadi bertambah bunga ini menjadi modal berikutnya lagi. Terus dia istilahnya adalah anuitas. Bunganya itu majemuk, ini haram. Karena syarat riba yang berbicara bunga yang riba, bunga yang masuk ke dalam kategori riba adalah satu, di dalam Quran disebutkan ad'afan mudha'afan. Kedua, zolim. Nah, makanya kalau ditanya, Pak, kalau bunga bank hukumnya apa? Kalau selama dia flat setingkat, itu nggak masalah bunga bank. Kalau saya menghukumi ya, bunga bank apakah haram? Tidak. Saya dosen hukum ekonomi Islam. Dan saya menyatakan bahwa bunga bank itu tidak haram dengan catatan, ya, dengan catatan tidak ada bank syariah. Dengan catatan bank syariah itu cuman lipstick tok, dalamnya juga setali 3 uang, atau sama saja dengan praktek bank konvensional, tidak memudahkan, justru mempersulit atas nama syariat. Ini bagi saya jebakan juga. Jadi bukan mesti atas nama embel-embel syariah berarti aman, enggak juga. Kalian sebagai seorang calon ahli hukum itu harus kritis gitu loh ya. Buktinya hari ini
Banyak kok suara-suara sumbang yang menyatakan bank syariah sama saja, sami mawon, bahkan justru lebih jahat daripada bank konven. Ini kritik bagi kita dan harus kalian dandani, karena nanti ada yang masuk MUI, masuk jadi Departemen Agama, masuk ke dalam kementerian-kementerian yang lainnya. Ini harus kalian pikirkan gitu loh. Ini kan menjelekkan citra kita, gitu ya. Menjelekkan citra Islam akhirnya. Nah, riba itu syaratnya tadi itu adalah zolim ad'afan mudha'afan. Ya. Kalau dia tidak zolim, minjemi gini, Mbak, Mas, aku istri mau operasi, butuh biaya paling tidak itu 7 juta. Saya pinjam uangnya lah 10 juta. Lah, Masmu menjawab, Dek, ini aku 10 juta uang modal seminggu ini. Sebulan inilah modalku untuk bulan September ini, Oktober nanti, itu 10 juta putaran modalku sebulan. Ini tak pinjemi, tapi rata-rata keuntunganku itu adalah misalnya 2 juta. Ini tak pinjemi 10 juta, tapi nanti kamu mengembalikan 12 juta, nggih. Itu sebetulnya banyak ulama yang mengatakan itu masih boleh. Karena memang itu keuntungan yang rata-rata, minimal keuntungan itu 2 juta misalnya. Dia kembalikan 12 juta. Apakah itu riba? Tidak. Itu dalam kategori apa nanti itu akadnya. Ada yang mengatakan kalau misalnya mengembalikannya tidak bersyarat itu masih boleh. Tapi kalau pinjaman yang bersyarat itu nanti dulu. Tapi kalau dalam kondisi darurat gimana? Istri mau dioperasi nanti sore. Minjam ke bank harus ada survei dan sebagainya. Minjam ke tetangga sama-sama nggak punyanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, selama yang meminjamkan tidak dalam rangka untuk menzolimi, ini tidak ada masalah. Nggak usah terlalu apa ya. Kadang-kadang orang fobia begitu loh ya. Wah, pokoknya anti riba, ngeri banget. Padahal dia sendiri terjerabak di dalam riba itu sendiri. Karena ketidaktahuan atas riba, justru dia itu hidup dalam ketakutan. Jadi agama Islam ini scary begitu ya. Agama Islam ini horor gitu ya. Kemudian perilaku yang menyimpang lainnya adalah maisir, judi. Apapun yang bersifat taruhan, yang ciri-ciri dia kan taruhan, dan taruhan itu berisiko tinggi. Lupa dagang apa nggak gambling? Dagang itu gambling sebetulnya. Tapi unsur yang kepastian dalam arti dia itu tidak merugikan, resikonya pun kecil. Nah, kalau maisir ciri-cirinya kok resikonya itu separuh 50% lebih. Dalam bentuk apapun. Kalian free fire, beli top up, beli bintang, kok dalam rangka kamu itu ingin bertaruh urun udu, terus kepengen dapat yang lain, apalagi togel, balap darah, gantang, itu bisa judi loh. Gantang, ciri-ciri judi gimana? Jalan sehat, gini loh, ini jalan sehat nih, acara jalan sehat. Ini iuran 10.000 atas nama tiket. Hadiah dari mana? Kumpulan 10.000 iki. Ikon urunan, nggo totoan, nggo hadiah. Ini judi. Nggak boleh, haram itu. Loh, yang boleh jalan sehat gimana? Udah, ini free saja. Free saja. Kalau memang dia iuran, itu nggak usah harus juara 1 atau diundi gitu loh. Nggak usah diundi. Tapi lomba pun nanti dulu gitu loh kalau lomba. Nah, yang boleh gimana? Ini cari sponsor dari mungkin rokok, mungkin dari supermarket, mungkin dari Basnas, mungkin dari mana. Cari hadiah untuk para pejalan sehat ini. Cari hadiah untuk pemenang lomba. Bukan dari anggota lomba dikumpulna, gototoan yang menang nanti yang dapat hadiah ini. Mulai dari gantang burung, kicau burung, mancing. Ini maisir ini luas sekali. Jangan kamu pikir hanya togel saja, enggak. Atau judi bola, enggak. Ini semua segmen aspek bisa untuk perjudian. Saya melihat kumpulan-kumpulan di Banyumas ini curiga ketika misalnya balap darah. Kok kumpul kok rame, kok animo masyarakat, bring. Saya yakin itu ada uang yang beredar. Misalnya ada lagi apa? Gantang, kok rame, bring. Saya yakin di situ ada uang yang beredar. Kenapa? Mustahil kalau sekedar kelangenan, sekedar hobi, kegemaran, nggak ada uang yang bermain. Mereka kok sampai seanimonya sehebat itu. Kayaknya kok mustahil. Nah, ini yang jadi bahan skripsi kalian besok. Teliti tuh balap darah, mau yang balap darah yang kampung, yang apa namanya itu ya, yang pilot-pilot itu ya, atau yang pos. Teliti itu gantang itu hukumnya gimana? Mancing mania, apalagi
apalagi itu banyak itu ya, hukum-hukum itu kalian teliti itu untuk skripsi kalian. Kemudian ada bai'un najas, rekayasa penawaran atau permintaan. Rekayasa bai'un najas ini rekayasa pasar dalam demand atau permintaan yang terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah banyak permintaan terhadap harga atau produk yang menyebabkan harga jual menjadi naik. Si A buat dagangan, kamu buat akun palsu, di like, seolah-olah di like orang banyak, atau beli aplikasi liker seolah-olah banyak, atau kamu buat akun lain tanya berapa harganya kakak, oh segini, oh ya siap kakak, beli kirim harga, padahal kode sing adol, kode sing tawar dengan akun lain, kode sing etok-etok tuku, ben apa, ben keton oleh para netizen yang lain, produkmu akeh pembelinya, akeh peminatnya, sehingga yang lain nimbrung, oke berarti amanah, keteras singki, padahal itu satu orang. Ini haram, ini merusak pasar. Yang kedua, yang keempat adalah tablis, penipuan. Penipuan ini intinya adalah barang ini hanya diketahui oleh salah satu pihak, baik cacatnya maupun manfaatnya. Cacatnya maupun manfaat hanya diketahui oleh salah satu pihak. Ini namanya adalah penipuan. Misal kamu beli, tiba-tiba kamu menemukan kromonium ya, yang di atas plutonium. Orang kampung, oh ini cuman batu ini. Kamu yang tahu nilainya itu sangat miliaran, bahkan mungkin triliunan sekilonya. Ya, kamu beli dengan harga murah tanpa cerita itu barang mahal. Kan kasihan itu kamu beli ke orang itu. Penipuan-penipuan seperti itu. Ada lagi misalnya penipuan itu di apa namanya, di telepon itu ya, Anda mendapatkan hadiah bla bla bla, padahal kamu dijebak, di scam, sehingga ketika di HP-mu ada m-bankingnya bisa dijebol oleh mereka. Kakak, saya sudah kirimkan OTP-nya ya ke nomor kakak, ternyata untuk jebol WA, terus gue jaluk-jaluk, gue nipu wong liya. Kamu pakai profilnya orang, nomornya orang, kamu minta-minta suruh transfer. Ini sering terjadi ya. Kemudian yang lain lagi adalah horor. Nah, horor itu nggak jelas. Jadi dagang itu nggak jelas. Jadi salah diketahui oleh salah satu pihak. Ya, berjual beli yang nggak jelas. Jual mobil gini, harga PM. Nah, menurut saya itu orang nggak niat jualan itu. Itu horor yang begitu. Kamu ya kalau dagang virtual, dagang online, sertakan contoh barang. Beri keterangan sejelas mungkin, ya, beri keterangan sejelas mungkin. Kemudian cantumkan harga. Wah, nanti nggak enak nego-negonya, sudah lah, cantumkan harga. Kalau pengen nego suruh inbox lah, nggak masalah. Tapi harga itu jelas. Cantumkan cara pembayaran. Cantumkan khiyar kalau ada cacat-cacat produknya. Jangan horor gitu loh. Bahaya itu kalau itu, dosa itu hukumnya, dan nggak sah itu jual belinya itu. Harga gimana? Cek inbox. Nah, itu nipu kalau menurut saya orang begitu. Udah ada niat nipu memang. Maka market share yang paling itu ya ada harganya, itu niat gitu loh. Nah, ini salah satu dan beberapa hal yang menjadi distorsi atau hal yang dilarang keras di dalam agama. Ya, hal-hal yang lainnya tentu menipu ini termasuk mungkin korupsi dan lain sebagainya ya. Nah, ini nanti ada ikhtikar. Ikhtikar ini adalah penimbunan. Nanti ada lagi monopoli. Monopoli kalau itu produknya umum, misalnya kamu mentang-mentang yang dodol pulsa di tempatmu cuma kamu sendiri, kamu tekan itu, kamu sembelih teman-teman kalian, ngambil keuntungan sekali transaksi 5.000. BBM ditimbun di Sumatera itu banyak itu, kalau kamu lihat di Sumatera Selatan, di Jambi itu luar biasa. Pom bensin dibeli oleh orang-orang penduduk, dijual di depan pom bensinnya sendiri dengan harga 3 kali lipat. Dia mengharapkan orang-orang yang sudah kehabisan bensin ditekek di situ. Jadi ini benar-benar terjadi sampai hari ini. Pemainnya ya orang-orang itu. Bisa jadi pejabat-pejabat palan yang bisa bermain di situ. Di situ satgas pasar tiarap, tutup mata. Dan ini problem gitu loh. Problem. Dan ini secara sudut pandang ekonomi Islam, orang begitu, satu yang nggak sah, dua yang nggak berkah. Naudzubillah. Maka ketika kalian semua ingin hidupnya berkah, menjadi orang kaya begitu ya, jalanilah sesuai dengan tracknya. Jalannya sesuai tracknya. Jangan bersikap aneh-aneh. Nah,
Sekarang ini beberapa etika bisnis dalam Islam. Kalian sudah mendengarkan banyak hal, ya, sudah mendengarkan banyak hal, banyak poin-poin pokok. Sekarang saya ingin memberikan penugasan kepada kalian semua, sebagaimana biasanya yang kemarin, nanti dijawab di kolom komentar. Pertama pertanyaannya, sebutkan praktek yang kalian duga, sekali lagi kalian duga mengandung akad atau proses bisnis yang mengalami distorsi di dalam hukum Islam. Mungkin dia mengandung riba, mungkin dia mengandung maisir, dia mengandung bai'un najas, dia mengandung tadlis dan lain sebagainya. Nah ini nanti saya terakhir saya koreksi, biasanya saya masukkan ke penilaian itu nanti hari Jumat asar ya, saya cek itu setiap ini. Nah ini pertemuan kita pada hari ini dan penugasan, dan saya harap karena nanti ketika memberikan jawaban itu detail ya, supaya orang memberikan hukum saya menanggapi juga bisa secara detail. Oh ini maksudnya ini, begitu detail. Itu saja pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan berkahnya.